Ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang beriman berdiri di makamnya orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat di masjid, tapi dia ikut demokrasi. Dia sholat di masjid, dia percaya dan dia meyakini, bahkan dia melaksanakan hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah musyrik. Atau dia membela hukum-hukum tauhid. Itulah orang musyrik. Allah melarang untuk mendoakan orang-orang seperti ini. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, orang-orang demokrasi dengan isma-isma yang lain diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan masih melimpahkan kepada kita nikmat karunia iman dan Islam serta istiqamah. Para hadirin ikhwani fi din ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di dalam tanggal 11 Dzulhijjah. Alhamdulillah, bulan yang penuh dengan keutamaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Semoga pada hari ini sampai akhir bulan Dzulhijjah kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala serta tambahan nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenangkan para mujahidin dimanapun mereka berada, terutama yang berada di ma'arakah, yang berada di dalam medan pertempuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan para mujahidin. Ikhwani fi din ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, maka tidak bisa lepas dari sosok seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah memberikan sebuah tonggak, yakni millah atau sikap hidup, di mana sikap hidup Nabi Ibrahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terlebih lagi kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Sebagaimana kita hari ini, maka paling tidak sampai dengan hari ini, nanti sampai dengan akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh dalam diri Nabi Ibrahim, contoh terbaik, di mana di banyak tempat di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika beliau
mengalami suatu keadaan, suatu situasi dan kondisi di mana kehidupan beliau ketika itu berada di tengah-tengah kekuasaan hegemoni Namrud yang sangat masif dan sangat berpengaruh kekuasaannya. Terlebih lagi ketika beliau mendapatkan ayahnya, ayah kandungnya sendiri, di mana ayah kandungnya merupakan salah satu orang terdekat Raja Namrud yang sangat berkuasa ketika itu. Ayahnya adalah seorang pembuat patung atau berhala. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi dan rasul yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai Khalilullah, sebagai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat cinta kepada Nabi Ibrahim, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kehidupan Nabi Ibrahim justru di tengah-tengah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan para hadirin sekalian, kehidupan yang paradoksa ketika itu, sangat bertentangan. Yang satu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi berada di tengah-tengah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala saat itu. Dan praktis Nabi Ibrahim saat itu ketika masih belum menikah, masih membujang, sebagai seorang pemuda, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah mendapatkan satu tarbiyah, satu pendidikan, satu pembinaan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin ukhwatal iman, tarbiyah, pembinaan, pendidikan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri Nabi Ibrahim tidak lain adalah suatu realisasi, suatu implementasi, sebuah kenyataan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh imam kita tadi pada salat subuh di dalam surat At-Taghabun ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa seluruh alam raya ini bertasbih, seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi dan di antara langit dan bumi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk wa huwal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala penguasa, lahul mulk, pemilik seluruh kerajaan di langit, di bumi, dan kerajaan yang ada di antara langit dan bumi. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, walahul hamdu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dengan seluruh kebesaran dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kekuasaannya seluruh syai'in qadir, semuanya berada di dalam kekuasaan genggaman Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafarun wa minkum mu'minun. Kemudian di ayat yang kedua tadi dibacakan oleh imam kita, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian semuanya. Faminkum kafarun, maka di antara kalian ada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang menutupi kebenaran dari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai seluruh kekuasaan dari langit sampai bumi, di antara langit dan bumi semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah semua puja dan pujian itu. Maka ikhwan fillah, ikhwatal iman, wallahu, kemudian Allah menegaskan, dan Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan wahai manusia. Allah tahu hakikat diri kita ini, mukmin atau kafir, Allah maha tahu. Allah tahu tentang apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu adalah identifikasi dari personifikasi diri kita, kepribadian kita. Apa yang kita lakukan, baik yang tersembunyi maupun yang zahir, Allah maha tahu apa yang kita lakukan ini. Faminkum kafar wa minkum mu'minun, apakah kita ini kafir ataukah kita ini beriman, Allah maha tahu. Banyak hari ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi imannya, pengakuan iman tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengakuan itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi pengakuan itu pun ditegaskan dengan eksistensi, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pengakuan baik secara verbalisme maupun pengakuan dengan pelaksanaan ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian para hadirin sekalian? Ada apa dengan orang ataupun termasuk kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pengakuan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwan fillah, ukhtal iman, rahimani rahimakumullah. Inilah jumlah yang terbanyak dari manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas hanya mengaku saja, tetapi pengakuan itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada sebab-sebab yang menyebabkan tertolaknya pengakuan keimanan tersebut. Maka ikhwan fillah, ukhtal iman, rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah kehidupan jahiliyah, di tengah-tengah kekuasaan dan kekuatan atau hegemoni kekuasaan Namrud ketika itu. Bukanlah tanpa sebab, bukanlah tanpa alasan. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memberikan pelajaran ataupun peringatan kepada kaumnya ketika itu, maka apa yang diletakkan oleh Allah dalam diri Ibrahim, yaitu al-iman, at-tauhid, tauhid yang lurus diletakkan oleh Allah di dalam diri Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diletakkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang saat itu betul-betul masyarakat yang penuh dengan kejahiliaan, kebodohan. Bodoh bukan berarti tidak tahu,
Kalau dia tidak tahu, masih bisa dimaafkan. Tapi ini tahu tetapi dilanggar. Inilah kejahiliaan yang dimaksudkan di dalam diri Abu Jahal. Dia tahu tetapi dia mengingkari, bahkan dia bermaksud untuk menghilangkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang notabene itu adalah sepupu Abu Jahal sendiri. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada hubungan famili bersaudara, saudara sepupu dengan Umar bin Hisham, nama asli dari Abu Jahal, yang dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai Abu Ahkam, orang yang paham tentang hukum atau pakar-pakar hukum. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala justru membalik panggilan itu dengan Abu Jahal, pakarnya orang-orang bodoh. Karena hukum yang dipahami oleh Abu Jahal adalah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menolak hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan penolakan argumentasi dengan hukum-hukum yang dia pelajari dari filsafat Yunani dan sebagainya. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, para jamaah, mudah-mudahan kita hari ini dan seterusnya kaum muslimin tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini dan hari-hari yang akan datang, rasanya akan semakin berat ujian iman, ujian Islam, keislaman kita ini. Maka sebagaimana yang telah kami sampaikan menurut Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi, bahwa kekuasaan dunia hari ini, hampir semua penguasa memberlakukan faham materialisme dan faham hibahiyah, serba boleh atau permisif. Maka inilah yang berat para hadirin sekalian. Lalu bagaimana kita bersikap menghadapi situasi, kondisi seperti hari ini dan hari-hari yang akan datang, khususnya anak keturunan kita nanti, generasi yang akan datang nanti. Maka paling tidak di dalam Al-Quranul Karim ada dua contoh, secara garis besar kami simpulkan dua contoh yang dicontohkan oleh Allah dalam diri Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menjadi tonggak untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai dasar dari pelaksanaan keislaman kita. Sebab ada pertanyaan sebagaimana di dalam surat Hud yang kami sampaikan kemarin, fahal antum muslimun. Allah bertanya kepada kita, fahal antum muslimun, maukah engkau menyerahkan diri kalian, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan totalitas, sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim adalah contoh yang terbaik ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka perlu kami sampaikan untuk kesekian kalinya bahwa Nabi Ibrahim telah dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibina oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dengan keimanan yang berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Maka perlu kami sedikit uraikan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hamad bin Atiq rahimahullahu ta'ala
di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini, penulis kitab ini menyitir kalimat dari Syekh Muhammad bin Atiq rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum yang dalil-dalilnya lebih banyak dan lebih terang, jelas dibandingkan dengan hukum al-wala wal bara. Jadi Syekh Muhammad bin Atiq rahimahullah ta'ala memberikan sebuah penjelasan bahwa di dalam Al-Quranul Karim hukum-hukum yang terbanyak dan hukum-hukum yang jelas dan terang adalah hukum al-wala wal bara. Hukum tentang kepada siapa seharusnya kaum muslimin ini memberikan kecintaan dan pembelaannya yang utuh dan benar, dan kepada siapakah kaum muslimin harus memusuhi dan membenci, siapa yang harus dimusuhi dan dibenci. Maka Syekh Muhammad bin Atiq rahimallahu ta'ala menegaskan bahwa hukum tentang loyalitas, tentang kecintaan dan pembelaan, serta hukum permusuhan dan kebencian, itu yang terbanyak di dalam Al-Quranul Karim adalah hukum al-wala wal bara. Hukum inilah yang paling banyak. Al-Quran menjelaskan bagaimana berloyalitas, membela, mencintai agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana membenci dan memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, itu telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswah hasanah, sungguh telah ada contoh suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Siapakah yang dimaksudkan orang-orang yang bersama Ibrahim? Adalah anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, yang kesemua anak cucu ini, atau paling tidak sampai pada Nabi Yakub, adalah para nabi yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zuriat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini sebagai realisasi dari doa beliau yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Realisasi permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai orang dan anak keturunan beliau, yang menyerahkan diri beliau dan anak keturunannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim tidak hanya minta kepada Allah untuk dirinya dan anak-anaknya, tetapi kepada seluruh umat ini agar mau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah permohonan Nabi Ibrahim. Beliau bukan seorang yang egois dan bukan orang yang keras kepala. Bahkan di dalam surat At-Taubah, Inna Ibrahim al-awwahun halim, Allah memberikan ketegasan. Orang-orang kaumnya ketika itu, atau antek-anteknya Namrud ketika itu, menganggap Ibrahim ini adalah orang yang keras kepala, orang yang pengku, orang yang tidak bisa diberitahu. Ikhwan fillah ukhatal iman, seandainya Nabi Ibrahim turun saat ini pun, maka sikap manusia hampir sama dengan sikap manusia di zaman Namrud ketika itu. Pasti Ibrahim tidak akan ditolerir. Bahkan mungkin oleh orang Islam sendiri, sikap Ibrahim akan menjadi sebuah sikap yang terasing atau diasingkan, menjadi orang yang terasing di zaman itu. Tetapi orang asing itu, kata Rasulullah bersabda, wa tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing itu. Siapa mereka? Alladzina yumassikuna fil kitabillahi, yaitu orang-orang yang sikoh memegang Islam, memegang kitab Al-Quran was sunnati, dan sunnahnya Rasulullah SAW. Inilah ciri orang-orang, salah satu dari 3 ciri. Alladzina yumassikuna fi kitabillahi yutrak. Di saat orang-orang melepaskan Al-Quran sebagai pedoman, tetapi orang-orang yang disebutkan sebagai orang asing ketika itu justru berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kaumnya yang menganggap Ibrahim adalah orang yang pengku, keras kepala, tidak bisa dinasehati, maunya sendiri. Itulah tuduhan-tuduhan. Hari ini mungkin dituduh Ibrahim itu sok-sokan begitu. Kalimat ini diucapkan oleh masyarakat umum terhadap orang-orang Islam yang sikoh dengan Islamnya. Tuduhan sok-sokan lah, mau menang sendirilah, egois lah. Padahal Ibrahim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim al-awwahun halim. Sungguh Ibrahim itu orang yang sangat penyantun, orang yang lemah lembut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sikap Ibrahim adalah hasil pendidikan. Sekali lagi, sikap Ibrahim itu adalah hasil tarbiyah, pendidikan, pembinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam dikatakan oleh Allah, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatu wa'adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwallahi tabarra'a minhu inna Ibrahim lahawwahun halim. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah 114 atau 113 ini bahwa permohonan ampun Ibrahim atas ayahnya itu tidaklah kecuali illa mau'idatun wa'adaha, tidaklah kecuali karena Ibrahim telah berjanji kepada bapaknya, yaitu astaghfironalak, aku akan berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampun bagimu wahai abaku. Itulah janji Ibrahim kepada ayahnya, kepada abahnya. Tetapi setelah falamma tabayyana lahu,
Setelah Ibrahim bertabayun berkali-kali menjelaskan, wahai abaku, kenapa engkau melakukan menyembah berhala? Sungguh aku melihat engkau wa qaumihi dan qaumikum fi dhalalin mubin. Sungguh wahai ayahku, aku melihat engkau dan kaum engkau ini fi dhalalin mubin, di dalam sebuah kesesatan yang nyata, yang jelas sesat, wahai ayahku. Padahal ayat sebelumnya di dalam surat At-Taubah 113 insyaallah Allah berfirman, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, sebuah pendidikan yang terang dan jelas kepada Ibrahim. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun itu keluarga mereka sendiri, keluarga terdekat, ayah, ibu, saudara, atau kerabat-kerabat yang lain. Allah melarang para nabi dan orang-orang beriman untuk berdiri menghormati jasad mayat dari orang-orang musyrik. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang beriman berdiri di makamnya orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat di masjid, tapi dia ikut demokrasi. Dia sholat di masjid, dia percaya dan dia meyakini, bahkan dia melaksanakan hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah musyrik. Atau dia membela hukum-hukum tauhid, itulah orang musyrik. Allah melarang untuk mendoakan orang-orang seperti ini. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, orang-orang demokrasi dengan isma-isma yang lain diharamkan oleh Allah. Wa maka istighfar Ibrahim, dan begitu pula permohonan ampun Ibrahim kepada abahnya, kecuali Ibrahim telah berjanji kepada abahnya untuk memohonkan ampun, tetapi tidak sempat permohonan ampun itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Kenapa? Falamma tabayyana lahu, maka ketika Ibrahim telah bertabayun berkali-kali terhadap ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, annahu aduwwallah, bahwa sesungguhnya ayahnya itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berbarok, dia berlepas diri, tidak mau memohonkan ampun untuk ayahnya, ayah kandungnya sendiri. Inilah sikap tauhid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Coba kita bayangkan, seandainya Ibrahim hadir hari ini dengan sikap Nabi Ibrahim seperti itu di dalam Al-Quranul Karim, sudah bisa kita bayangkan bagaimana cercaan, celaan orang-orang hari ini terhadap Nabi Ibrahim. Maka mari kembali kepada surat At-Taghabun. Mari kita bermawas diri untuk menilai diri kita sendiri. Kita tidak perlu menilai orang lain, diri kita sendiri kita nilai. Faminkum kafar wa minkum mu'min. Apakah kita ini orang kafir
yang sudah terlibat kesyirikan demi kesyirikan, ataukah kita betul-betul sebagai orang beriman yang murni iman itu, dan iman itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum-hukum yang terbanyak menurut Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah taala di dalam Al-Qur'anul Karim, hukum al-wala wal bara. Maka ikhwan fillah akhwatal iman, urgensi daripada kitab al-wala wal bara yang senantiasa kita istiqomah untuk mengkajinya, terutama diri kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian dengan Al-Qur'anul Karim untuk membimbing kita, paling tidak menjadikan contoh. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sebagai contoh dari Nabi Ibrahim yang memiliki ketegasan, memiliki sikap yang tegas dan jelas. Sekali lagi sebagai pengejawantahan dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau, sebagai bukti dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dan semoga kita mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, memahami hukum-hukum al-wala wal bara sebagai jaminan bersihnya akidah kita, sebagai jaminan bersihnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, membimbing kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan kaum muslimin semuanya dari fitnah-fitnah orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dan seluruh para mujahidin yang hari ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan kepada kaum muslimin. Para hadirin, insyaallah Allah berfirman bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya maka bersama dengan kesulitan itu, usr itu ada yusra, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Seperti grafik, jika grafik itu naik mentok dia, maka insya Allah akan turun itu. Dan hidup ini cuma sebentar. Satu hari di sisi Allah di akhirat, 1000 tahun di dunia ini. Hidup cuma sebentar para hadirin sekalian. Maka kita butuh permohonan kepada Allah, memohon untuk sabar menghadapi semua ujian-ujian Allah ini, sabar menghadapi makar-makar orang-orang kafir ini. Semoga seluruh makar, bala, bencana yang diciptakan oleh orang-orang kafir diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengembalikan seluruh makar-makar tersebut kepada mereka. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir.